Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih di Kitabul Azan. Pada kajian sebelumnya kita sudah selesaikan bab ke-80, hadisnya 729. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 81. Ada dua hadis di bab ini, yaitu 730 dan 731. Bab 81 ini oleh Imam Al-Bukhari diberi judul Babu Sholatil Laili, bab sholat malam. Kalau disebutkan sholatul laili, berarti yang dimaksud adalah sholat tahajud, bukan sholat isya. Bapak dan Ibu ya. Sholat isya sudah kita kaji pada kitab Mawaqitus Sholat, waktu-waktu sholat. Itu masuknya ke pembahasan tentang sholatul maktubah, sholat yang difardukan. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Ibrahim ibnul Mundhiri, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundhir, qala, dia berkata, Haddatsana ibnu Abi Al-Fudayqi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Al-Fudayq, qala, dia berkata, Haddatsana ibnu Abi Dhi'bin, telah menceritakan kepada kami Abu Dhi'bin, Anil Makburi, dari Al-Makburi, an Abi Salamah bin Abdurrahmani, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah lahu, memiliki, hasirun, hasirun itu artinya adalah tikar. Yabsutu, dibentangkan, bin nahari, di waktu siang. Jadi Nabi punya tikar yang kalau siang itu digelar. Kalau malam, wayah tajruhu bil laili, sebagai penutup kamar pada malam hari. Jadi tikarnya itu punya dua fungsi. Kalau siang untuk gelaran, kalau malam untuk hordeng, untuk tutup kamar. Ini menunjukkan
hidup beliau yang sangat sederhana. Bapak dan Ibu ya. Fasaba kemudian telah berkumpul ilaihi kepadanya nasun orang-orang. Fasollau kemudian mereka sholat waro'ahu di belakangnya. Ini sama dengan di hadis 729. Ketika Allah SWT memfardukan pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan. Rasulullah itu kan berdakwah di Makkah 13 tahun, kemudian hijrah ke Yasrib, Madinah. Baru 2 tahun di Yasrib atau di Madinah, kemudian turun Al-Baqarah ayat 183. Perintah untuk melaksanakan ibadah saum. Pada malam tanggal 1 Ramadan, malam tanggal 2, malam tanggal 3, Rasulullah sholat di rumah. Tapi kata Ibunda Aisyah, yang diberi batas dengan hasir, kalau Rasulullah berdiri itu bisa dilihat dari masjid. Sehingga orang-orang melihat Rasulullah sholat, mereka ikut makmum di belakang tikar tadi. Jadi ke atas, dari punggung ke atas kelihatan ya. Karena berdiri. Sampai kemudian di malam yang keempat, kan Rasulullah tidak melakukan itu. Kemudian beliau menyampaikan, aku tahu apa yang kalian lakukan. Kenapa Rasulullah tidak melakukan di malam yang keempat? Rasulullah menyampaikan, inni khosyitu ang tuktaba alaikum sholatul laili. Ini sesungguhnya aku khosyitu, aku takut, khawatir, antuk taba, diwajibkan alaikum atas kalian sholatul laili, sholat malam. Jadi hanya 3 malam para sahabat makmum dengan Rasulullah. Malam keempat Rasul tidak melaksanakan karena khawatir turun ayat yang kemudian memfardukan pelaksanaan ibadah sholat malam di bulan Ramadan. Khusus atau sholat malam setiap malam, tahajud. Kalau itu difardukan, ya kita yang kewalahan, Bapak dan Ibu ya. Wong sifatnya tatawu, kita semua tiap tahun merasakan itu. Awal-awal Ramadan, masjid kita penuh. Bahkan belum isya saja sudah pada datang. Orang sudah niat dari asar, menghubungi pantraweh. Ya ini lumayan, alhamdulillah. Daripada sama sekali tidak datang kan begitu ya. Nanti hari kedua mulai berkurang, hari ketiga mulai terus gitu. Sampai hari-hari terakhir, ya 1 pekan hari terakhir Ramadan, kembali ke modal awal. Modal awal itu apa? Ya panjenengan itu. Jamaah asli dari Al-Amin. Lah yang awal-awal kemana? Ya mereka ada urusan di luar. Tapi itu pun lebih baik, Bapak Ibu. Ya, jangan dicela. Itu lebih baik karena Pak, mereka tetap mau. Seandainya tidak ada Ramadan, seandainya tidak ada tarawih, mungkin tidak pernah ke sini. Jadi masih mending. Termasuk ketika orang mementingkan untuk datang ke sholat idain, fitri dan adha, itu pun masih mending. Mereka masih mau sholat ora ketang. Ya alhamdulillah. Wong Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, bagaimana dengan yang belum mau sholat? Ya masih mending. Mendingnya apa? Mereka mau beragama Islam dibandingkan yang tidak mau beragama Islam. Artinya mereka terdaftar sebagai calon penghuni surga. Iya kan? Karena sudah mendaftar. Maka kalau kita berpikir seperti ini, hati itu tidak akan sesak. Tapi kalau kemudian membuat standar diri untuk orang lain, itu yang sesak. Orang harus seperti panjenengan. Sesak nanti. Lah tugasnya apa? Ngajar. Yang baru datang ke masjid setahun 2 kali ya diajak. Nambah. Nambah pira. Ya nambah telung apa. Ya wis engko traweh tak tambah telung dina. Ya lumayan. Diajak lagi nambah
sepekan sekali Jumatan, lumayan. Diajak lagi maghrib terus kan. Lama-lama kan ada peningkatan-peningkatan. Kan konsepnya orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin itu sudah beruntung. Kalau tahun kemarin hanya 2 sholat, sekarang udah 3 itu sudah beruntung. Kalau tahun ini 3, kemudian jadi 4 itu sudah beruntung. Kalau kita berpikirnya begitu, itu ringan. Kemudian di hadis 731, ini yang bercerita adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sahabat yang mendapatkan tugas dari Rasul sebagai katibun. Ketib ya, bahasa Indonesia ini ketib ya. Padahal bahasa Arabnya katibun. Bisa yang katibun nanti ya, ketib ya, katibun yang mencatat, sekretaris. Yang betul sekretaris apa sekretaris? Ya, nanti tanya guru bahasa Indonesia. Sekretaris apa sekretaris ya. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ittakhadha hujratan. Ittakhadha mengambil hujratan kamar. Qala Said berkata, hasibtu aku menduga annahu bahwasanya dia qala berkata min hasirin. Jadi yang betul bukan mengambil kamar, tapi mengambil tikar sebagai penutup kamar. Fi Ramadana pada bulan Ramadan. Fasolla kemudian beliau sholat, biha di dalamnya layalia, beberapa malam. Fasolla kemudian beliau sholat, fasolla kemudian sholat, bisolatihi dengan sholatnya Rasul, nasun orang-orang. Kan para sahabat itu hidupnya memantau Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan pasti akan diikuti. Karena mereka ingin mendapatkan kecintaan Allah. Kan syarat mendapatkan kecintaan Allah adalah mengikuti Rasul. Jadi Rasul sholat malam ya mereka ikut. Paginya cerita dengan teman-temannya yang belum sholat. Maka malam kedua lebih banyak. Paginya cerita lagi, malam ketiga lebih banyak. Paginya cerita, malam keempat lebih banyak. Rasulnya tidak sholat. Ya, Rasulnya begini, kata Said begini. Falamma maka setelah alima, Rasulullah mengetahui bihim terhadap mereka, para sahabat yang makmum dengan Rasulullah. Ja'ala beliau menjadikan yakutu, beliaunya duduk. Karena khawatir dimakmumi, sehingga kemudian beliau duduk, tidak lagi sholat. Fakhoroja ilaihim, ketika waktu subuh, beliau baru keluar kepada mereka. Fakola, kemudian beliau bersabda, Qad sungguh araftu, aku telah mengetahui. Arafa, ya. Araftu, aku telah mengetahui. Alladzi yang ro'aitu, aku telah melihat min soni'ikum, di antara perbuatan kalian. Jadi dalam bahasa Arab itu pekerjaan perbuatan itu ada kalanya menggunakan sona'a, yasna'u, ada kalanya menggunakan kata amila, ya'malu, ada kalanya menggunakan fa'ala, yaf'alu. Yang populer itu fa'ala. Ini menggunakan kata sona'a. Min soni'ikum, di antara perbuatan kalian. Maka Rasulullah bilang begini, fasallu maka sholatlah kalian, ayyuhan nas, wahai manusia, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Jadi suruh sholat tarawihnya di rumah. Berarti yang 3 hari ke sini kemudian tidak datang, kita berbaik sangka, Bapak Ibu. Mereka tarawihnya di rumah. Ya, jangan suudon. Kayung wis bisa ora tarawih. Mereka tidak ke masjid, tapi mereka sholat tarawih di rumah. Itu berbaik sangka.
karena sudah membaca perintahnya Rasul, suruh tarawihnya di rumah. Fasallu ayyuhan nasu fi buyut. Alasannya apa kata Rasulullah? Fa inna, maka sesungguhnya afdolas sholati, seutama-utama sholat sunnah, sholatul mar'i, sholat sunnah seseorang fi baitihi, di rumahnya, illal maktubata, kecuali sholat fardu. Jadi sholat fardu itu yang utama berjamaah di masjid, sholat sunnah yang utama di rumah. Sinari rumah kalian dengan sholat sunnah dan dengan tilawah Al-Quran. Maka jangan terbalik. Jangan sampai ketika Ramadan, sholat isyanya di rumah, terawihnya di masjid. Ganing terawih satu isya satu wonge sabaris parang terawih ganing gadi kepek. Putu rambung takoni, miki pada ngendi isyane ning umah lah kewalik kan. Ya kalau mau terawih di masjid ya isyanya di masjid. Karena Rasulullah menyampaikan seutama-utama sholat itu as-sunnah ya di rumah illal maktubah, kecuali yang fardu. Tapi ada sholat sunnah yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Tahiyatul masjid, nggak bisa di rumah. Nggak ada tahiyatul baik. Di tanah lapang boleh? Tanah lapang boleh tidak? Tidak boleh, karena tidak ada tuntunannya. Ya. Makanya kalau sholat idnya di lapangan, ya tidak ada sholat sunnah sebelum sholat id. Nah, kecuali yang menyelenggarakan sholat idnya di masjid, pada masuk pada tahiyatul masjid. Tapi sholatnya di lapangan, di musola itu tidak ada tahiyatul musola. Ya, datang ke lapangan ya langsung duduk aja. Baris nunggu waktu sholatnya masuk, nunggu komando imamnya. Sholat id itu kan tidak ada azan, tidak ada iqomah. Terus bagaimana komandonya? Ya tidak usah dikomando, imamnya berdiri ya makmumnya ikut berdiri. Pak. Kerjakan seperti contoh kan gitu ya. Kan ada perintahnya iqomah sih. Ya, kalau sholat gerhana itu ada perintahnya. As-sholatul jami'ah. Itu perintah untuk sholat gerhana. Ya, jadi ketika terjadi gerhana, Rasulullah kemudian menyeru para sahabatnya untuk masuk masjid, untuk sholat berjamaah. Itu dua hadis yang menerangkan tentang awal mula Rasulullah melaksanakan qiyamu Ramadan. Setelah itu beliau tidak lagi mengerjakannya. Tidak lagi mengerjakan dalam arti dimakmumi oleh para sahabat. Beliau mengerjakannya di rumah. Kemudian mulai dimudawamahkan, ya, dibiasakan jamaah itu kapan? Di era kekhalifahan Umar bin Khattab. Karena beliau melihat orang-orang sholat tarawih di Masjid Nabawi sendiri-sendiri. Maka Umar mengatakan alangkah baiknya kalau berjamaah. Kemudian Umar meminta Ubay bin Ka'ab untuk imam. Nah, sejak saat itulah sampai sekarang orang kemudian meramaikan masjid di bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Di era Rasulullah tidak, hanya 3 malam, di era Abu Bakar juga tidak. Kan Umar bin Khattab itu punya kebiasaan kalau malam itu belusukan Bapak. Ya, untuk mengetahui keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Maka kita dengar bagaimana beliau sampai dengar cerita ya dari guru-guru kita, ada masyarakatnya yang kelaparan kan tahu, sampai beliau kemudian menggendong gandum. Kemudian kita juga dengar cerita seorang wanita, 2 orang wanita ya, ibu dan anak perempuannya yang sedang mempersiapkan susu untuk dijual besok. Kata ibunya campur air aja. Kata si anak perempuannya jangan, karena Khalifah Umar melarang. Itu Umar tahu karena apa? Kebiasaannya untuk mencari tahu tentang keadaan orang-orang yang dipimpinnya.
Yang utama beliau sampaikan apa Bapak Ibu? Kalau yang dipimpinnya lapar, aku adalah orang yang pertama lapar. Prinsipnya begitu. Kalau yang dipimpinnya kenyang, maka Umar orang yang terakhir kenyang. Makanya begitu beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, hampir meninggal, sakit. Kemudian para sahabat kan usul, kenapa tidak nunjuk putranya untuk menjadi khalifah? Umar jengkel. Kata Umar, cukup dari keluarga Khattab, aku saja yang menanggung amanah berat ini. Jadi menjadi khalifah itu amanah yang sangat berat. Karena memimpin ribuan orang, nanti hisabnya lama. Karena jadi pemimpin tidak hanya memimpin orang, memimpin wilayah. Berarti termasuk kejadian-kejadian di wilayah itu akan dimintakan tanggung jawabnya kepada sang pemimpin. Itu Khalifah Umar. Makanya beliau itu kata Abu Roja, orang yang jali dan orang yang tegas. Bukan julid ya. Jali dan itu tegas. Kalau julid itu bahasa Indonesia. Ini bab sholat malam. Bapak Ibu yang sudah biasa sholat malam dipertahankan. Kalau Ramadan kita bisa mengerjakannya di awal malam sebelum tidur, tarawih. Tapi kalau di luar Ramadan, kalau di awal malam ya boleh, tapi tetap harus ada tidur dulu. Jadi syaratnya tahajud itu harus tidur dulu. Pak, enggak bisa tidur, ya ngeliyep dulu. Walaupun hanya 3 jam misalnya begitu. Pimen Bu? Oh, ngeliyep 3 jam ora oleh. Ora oleh. Ya wis lah. Kalau tidak boleh ya 2 jam 59 menit berarti. Iya, kadang-kadang cerita dengan temannya, kan tahajud. Wong awit isa nganti jam 3 melek tahajud. Terus pimen yang liap di mana? Barang liap digugah orang gelem tangi. Jadi pan tahajud. Mripate panas ya wis ora sida. Ya, jadi ada janji yang sudah Allah siapkan Bapak Ibu di Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah janji orang yang mau bangun di antara sebagian malam itu Allah akan tempatkan di tempat yang terpuji. Ciri dari para mujahid itu tidak meninggalkan tahajud. Jadi kalau belum bisa tahajud ya berat kalau jadi mujahid. Sebab bagaimana berperang, wong mengalahkan dirinya sendiri saja masih perang. Ya. Jadi yang sudah biasa dilanjutkan, yang belum biasa dipaksakan. Biasanya korin sibuk. Korin sibuk. Kalau nyenengan bangun, korinnya bisiki. 6 jam telu, 5 menit maning. Ya. Apalagi hari-hari ini, hari-hari yang terasa dingin. Penake merkungkung, mancing selimut, tutupi sarung, bantal gitu ya. Sudah bangun. Wong kena air dingin pun. Kerungu-kerungu ada. Yang mana ya Pak? Nanti merasakan manfaatnya. Manfaat lahiriahnya jelas sehat ya. Karena baru bangun tidur, kemudian qiyamul lail, rukunya yang sempurna, sujudnya yang sempurna, itu aliran darah itu lancar. Tanya sama ahlinya, Tobibun. Ya, ini refleksi alamiah. Itu aliran darahnya lancar. Karena ada darah yang tidak bisa sampai ke otak kecuali dengan sujud. Ini baru bangun tidur diajak ruku, pating pertek tulangnya, kemudian sujud, lancar darah. Makanya Rasulullah itu orang yang paling sehat sedunia.
tahajudnya lama sih, tengah malam sampai menjelang subuh. Ya kita tidak harus begitu. Ya kalau sekarang subuhnya tengah 5 ya jam 4 ya boleh cukup. Nanti bacanya wailul sampai an-nas itu cukup. Ya kalau yang mau 4 kan wailul, alam taro, li'ilafi, aro'etal itu 4. Nanti 4 yang kedua, inna, kuliah, idaja, tabat. Nanti witire, kulhu, al-falak, an-nas. Pas 11. Kadang apal, bisa ngitung Pak Mam. Nah, kalau bangunnya jam 3, ya rada geser dengan. Misalnya dari mana? Dari hal ataka ya boleh. Hal ataka, wal fajri, la uksimu, wasamsi, papa. Nanti 4 yang kedua, wal laili, watuha, alam nasroh, watini. Langko witire, sabisma, kuliah, kul. Waktunya longgar lagi Pak, ya amma yatasa'al. Tapi aja seayat terus ruku. Barang wis amma yatasa'alun terus kayungnya suwe ya. Nah langsung ruku. Ya, selesaikan kan. Ya, silakan dimanfaatkan hafalannya untuk qiyamul lail. Nanti dirasakan manfaatnya. Dan ditunggu janji Allah. Jangan seperti kata Rasulullah, jangan seperti fulan yang melaksanakan sholat malam kemudian meninggalkannya. Orang yang menghabiskan malamnya tidak bangun, telinganya dikencingi setan. Gelem Bapak Ibu. Nyenengan gelem tuyui setan, tangi ya. Dipaksa. Lah kalau sudah tahajud, sudah witir, aja gelelengan maning. Gelelengan maning bab 1 pendahuluan pan ngeliyap. Jangan sampai sudah tahajud, sudah witir, malah subuh kawanan. Gara-gara nyung tahu rapan turu hasilnya Pak, mung gelelengan to. Gelelengan ke pendahuluan. Liar-liar bab 2, ngeles bab 3, ngimpi bab 4. Ya, kawanan bab 5. Kayak nulis skripsi akhirnya ya. Coba dipraktekkan. Ya, insya Allah mendapatkan manfaat. Dunia manfaat, akhiratnya manfaat. Tidak ada ruginya. Ya, lakukan mulai nanti malam. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana sih tata cara sholatnya Rasulullah SAW yang sering diperdebatkan. Ini loh sholatnya Rasul. Kita akan kaji hadis-hadisnya. Ya. Masuk ke abwabu sifatis sholat. Bab sifat sholat. Sholatnya siapa? Ya sholatnya Nabi. Bab 82. Babu ijabit takbiri wa iftitahis sholati. Bab wajib takbir sebagai pembuka sholat. Di dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar itu dijelaskan arti sholat Bapak Ibu. As-sholatu fil lughah ad-du'a'u. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Wa fitasri secara syariat ibaratun an aqwali wal af'ali muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi bisyurut. Yang namanya sholat secara syariat adalah perbuatan ucapan yang diawali dengan takbir, dibuka dengan takbir, muftatahatun. Maka sholat tidak akan sah kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram. Rasulullah menyampaikan sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Idza qumta ila sholati fasbighil wudu." Kalau engkau mau sholat, yang pertama sempurnakan wudu. Jika dalam keadaan hadas kecil, kalau hadasnya besar, ya mandi janabah. Sakit, tayamum. Tidak ada air, tayamum. Dalam perjalanan,
tayamum. Kemudian summa istaqbalal kiblati. Kemudian menghadap kiblat dalam keadaan sempurna begitu ya. Kemudian fakabbir, bertakbirlah. Jadi ketika mengangkat tangan jangan lupa mulutnya ngomong Allahu Akbar. Jangan sampai karena makmum sampai cari imam. Imamnya takbir, makmumnya mau ngangkat tangan terus menempai. Berarti nanti tidak dihitung sholat. Karena ijabit takbiri wa iftitahis sholati. Wajib takbir untuk membuka sholat. Maka disebut dengan takbiratul ikhram. Apa maknanya? Takbir yang membuat orang yang sedang sholat haram melakukan kegiatan di luar sholat. Makanya namanya takbiratul ikhram. Dan takbir itu ada beberapa jenis, Bapak Ibu. Ada takbiratul ikhram. Untuk membuka sholat namanya takbiratul ikhram. Kalau sudah sholat, jenengan dilarang melakukan kegiatan di luar sholat. Termasuk apa? Ngobrol. Wis sedekah, wis takbir, takon-takonan karo kancane. Imamnya siapa? Pimen sih? Suara lirih nemen, malah ngobrol ke keprimen urusan. Wis takbir kok malah ngobrol, batal. Tidak boleh makan dan minum. Termasuk tidak boleh ngakali upa sing nyangkol ning untu. Wis sedekah isi ilate pelet ngakali. Makanya kan disuruh bersiwak sebelum sholat itu kan ya. Nah, ngerti ya kali nganggo ilat kok kederdewek Pak. Barang kecandak pandil lagi sholat, pandi sebul bukan kenang kancan ning ngarep. Akhirnya demut nih kan kangelan akhirnya. Makanya selesaikan sebelum selesai sholat itu, sebelum melaksanakan suatu hal-hal yang kira-kira mengganggu, selesaikan ya. Itu takbir ihram. Kemudian yang kedua ada takbir namanya takbir intikal. Takbir intikal itu takbir yang diucapkan untuk pergantian gerak dari berdiri ke ruku. Itu namanya takbir intikal. Dari posisi iktidal ke sujud namanya takbir intikal. Dari sujud ke duduk namanya takbir intikal. Ada takbir jawaid, takbir tambahan. Takbir yang tidak dihubungkan dengan perubahan gerak. Contohnya apa? Takbir ketika nyolati jenazah. Takbirnya 4 kali. Itu takbir jawaid. Karena tidak ada perubahan gerak. Allahu Akbar. Itu tetap sedekah. Jangan sampai sholat jenazah kemudian ruku. Dikemuyuni kancane. Kan ini ruku. Berarti orang paham kan ya. Itu jenis-jenis takbir. Kemudian di dalam sholat ada gerakan mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada 4 tempat. Ini perhatikan. Di luar ini jangan mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Ngangkatnya yang mantep aja kayong langkah tenaga nih. Rampleng langkah tenaga sing mantep. Nah, semangat ya. Iya, terus madep ke arah kiblat. Telapak tangannya mantap. Itu yang pertama Bapak ya. Yang kedua takbir dari ruku, dari berdiri ke ruku itu mengangkat tangan ya. Allahu Akbar, mengangkat tangan kemudian ruku itu pun sama dengan takbiratul ihram, mantap bertenaga. Kemudian yang ketiga mengangkat tangan ketika bangun dari ruku ke iktidal. Tapi ini tidak ngomong Allahu Akbar, ngomongnya Sami Allahu liman hamidah. Kalau jamaah yang ngomong Sami Allahu liman hamidah itu imam. Makmumnya cukup Rabbana walakal hamdu. Angger imamnya menengah suwe, ya berarti
baca yang panjang. Ya. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kaning wis syai'in batu imamnya ora sujud. Berarti imamnya bacanya nambahi. Ahlas sana'i wal majdi. Ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi mingkal jaddu. Isi waca kaning ora sujud. Dilongok Pak. Bukan imamnya kelalen ya. Atau tahiyat kaning ora salam-salam dilongok jebule sire tenglak tengkluk berarti imamnya ngantuk ya. Namanya manusia kadang-kadang ada capeknya ada ngantuk. Itu yang mengangkat tangan. Kemudian yang keempat kapan mengangkat tangan? Ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Berarti untuk sholat fardu, maghrib, zuhur, asar, isya. Ya, kalau subuh kan hanya 2. Ya. Itu ada mengangkat tangan pada rakaat yang kedua setelah tahiyat, kemudian berdiri itu ada mengangkat tangan. Mengangkat tangan pada 4 tempat. Jangan setiap bangun mengangkat tangan. Rakaat 4 mengangkat tangannya banyak nanti ya. Itu mengangkat tangan. Sekarang kita ke hadis-hadisnya Ibu dan Bapak. Yang pertama 732. Yang cerita adalah Anas bin Malik Al-Ansoriyu. Ya, sahabat Ansor. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW rokiba telah berkendara farosan kuda. Fajuhisha itu sama dengan khorro, tersungkur. Jadi Rasulullah terjatuh dari kuda. Sikuhul aimana, sikuhu sakit cedera, al aimanu pinggang sebelah kanan, jatuh dari kuda ya Pak. Qala Anasun radhiyallahu anhu. Kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, Fasalla lana, kemudian beliau sholat bersama kami, Rasulullah ngimami. Yauma idin, pada suatu hari sholatan, satu sholat, minas sholawati, di antara sholat-sholat. Kalau sholawati berarti mafhum mukhalafahnya atau maksud yang dimaksud. Tahu maksudnya Bapak ya? Yang dituju dari kalimat minas sholawati itu berarti sholat fardu. Kan bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Ada syahadat, ada sholat, sholawatil khamsi. Sholat 5 waktu. Jadi minas sholawati maksudnya sholat yang 5. Wahuwa qaidun, dan beliau sholat dalam keadaan qaidun, duduk. Fasollaina, kemudian kami sholat, waro'ahu, di belakangnya qu'udan, duduk. Kalau Rasulullah qaidun sebab dewekan sih huwa. Tapi karena ini banyak qu'udan jamak ya. Jamak apa? Jamak taksir. Bukan jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim nanti jadinya qaiduna. Summa, kemudian qala, beliau bersabda, lama setelah sallama, mengucapkan salam. Setelah Rasulullah ngimami selesai dalam keadaan duduk, para sahabat ikut duduk di belakangnya. Rasulullah kemudian balik kanan, in sorofa, kemudian Rasulullah bilang begini. Innama, sesungguhnya ju'ila, telah dijadikan al-imamu,
imam itu liyuk tamma bihi, untuk diikuti. Faidha, maka apabila sholat, dia sholat iman berdiri, fasollu, maka sholatlah kalian kiaman, berdiri. Jadi kalau anggar sing imam ini ngadeg ya makmume ngadeg. Sing imami jagong makmume jagong. Aja takon sing imami ngleleng langka. Jangan ngarang, Pak. Senengane nyoal. Laka. Nah, kongone kayak kowe. Nah ini begitu sih perintahnya, Pak. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imamnya ruku, ruku. Jadi ketika Bapak dan Ibu, misalnya untuk sholat-sholat yang sir ya. Kalau sir kan kita tidak mendengar imam baca surah apa begitu ya. Misalnya duhur, asar. Kalau kita sholatnya biasa di satu masjid, imamnya tetap kita hafal. Biasanya baca rokat pertama Fatihah sorohnya setara dengan sabisma kayak neta. Nah, kan dititeni kan oleh makmumah. Tapi kalau kita safar, kalau safar kan yang penting ada adzan yang mengingatkan begitu prinsipnya. Begitu sholat duhur, kita ingatnya seperti sholat di tempat kita. Begitu habis iftitah, Fatihah, habis Fatihah kita baca sabisma, tahu-tahu baru sampai ayat kedua, imamnya ruku, ya ruku. Jangan mengejar menyelesaikan bacaan surah. Begitu selesai, iya ya, kita lagi safar, bukan imam yang biasa di masjid yang kita makmumi kan begitu. Jangan mengejar menyelesaikan bacaan. Termasuk rakaat ketiga dan keempat, walaupun Fatihah kita belum selesai, imam ruku harus segera ruku. Jangan menyelesaikan Fatihah. Terus pimen Pak, Fatihah ya udah, wong kita lagi jamaah. Mengikuti imam lebih wajib daripada menyelesaikan bacaan yang kita baca. Kadang-kadang pengen ngejar Fatihah, akhirnya malah ketinggalan. Imam wis sujud nembe ruku, ketinggalan pira kowe. Nah, sing luwih gawat maneh imame wis salam misalnya kan luwih gawat maneh. Ya, makanya wa idza raka'a farka'u. Ini menggunakan huruf syarat. Ya, idza itu huruf syarat. Kemudian diikuti oleh fa jawab syarat. Bukan summa ya. Tapi ada syartiyah, namanya harfu syartiyah. Fa jawab syarat. Dalam ilmu nahwu begitu. Kemudian diikuti dengan sebuah perintah. Al aslu fil amri wajib. Kalau ada perintah maka wajib. Wa idza raka'a, apabila imam ruku farka'u, maka rukulah kalian. Lagi orang rambung pimen Pak. Nggak usah wong yang nyuruh Rasul. Kalau yang nyuruh Rasul aman. Karena Rasul yang oleh Allah diberi mandat untuk mempraktekkan al-Islam. Kecuali yang nyuruh bukan Rasul ya. Pikir-pikir Bapak ya. Wa idza, dan apabila rafa'a, mengangkat dari ruku ke i'tidal, farfa'u, maka angkatlah. Wa idza sajada, dan apabila imam sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Walaupun kadang-kadang kita baru berdiri i'tidal, tahu-tahu imam sujud, ya sujud. Lah orang macam apa Pak? Enggak apa-apa. Kan sudah kita kaji. Kalau sholatnya betul sempurna, imamnya dapat pahala, kitanya dapat pahala. Kalau sholatnya keliru, kita dapat pahala, imamnya berdosa. Jadi itu enaknya jamaah. Yang berdosa imam, tenang aja. Ya. Bisa. Ayam kan jadi makmum itu? Ayam. Kan syarat makmum itu hanya satu. Apa syaratnya makmum?
mengikuti imam. Kalau syarat imam banyak, Pak. Syarat jadi rakyat apa? Sing penting ambekan itu sudah jadi rakyat. Tapi mau jadi pemimpin syaratnya banyak. Ya. Iya. Waida dan apabila qala imam berkata sami Allahu liman hamidah, mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar Allah liman kepada orang hamidahu yang memujinya. Fakulu maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Jadi jangan bareng-bareng imamnya sami Allahu liman hamidah, mau memeluan sami Allahu liman hamidah. Itu menyelisihi aturan yang telah ditentukan oleh Rasul. Ana sing protes. Jadi kau ngindili imam, Pak. Oke orang ngindili. Laki ngindili imam. Tapi ada pengecualian. Siapa yang membuat pengecualian? Siapa Bapak Ibu? Rasul. Ya, ikuti semua kecuali ucapan sami Allahu liman hamidah. Sampai nanti kalau imamnya salam ya salam. Nah, begitu imamnya balik kanan, ya jangan ikut balik kanan. Imam balik kanan, nyenengan tetap ngadepi imamnya. Masih ikut balik kanan. Mau imamnya diungkuri nyenengan. Gitu. Ya wis lah. Samnit maning Bapak Ibu. Kalau satu hadis lagi tidak selesai. Insya Allah pekan depan ya. Kalau mau tanya-tanya tentang kaifiah sholat nanti diinventarisir pertanyaannya. Nanti kita diskusikan di pekan depan insya Allah. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.